Selamat pagi semuanya, anak-anak saya kelas 10. Pada pagi hari ini, kita pertemuan yang pertama dari bab yang ketiga. Dengan topik kita atau kompetensi dasar, memahami infrastruktur dan suprastruktur politik Indonesia. Infrastruktur dan suprastruktur politik Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, anak-anak saya bisa menjelaskan makna sistem politik. Yang kedua, anak-anak saya bisa menjelaskan ciri-ciri sistem politik tersebut. Dan yang ketiga, anak-anak saya bisa mendeskripsikan dan membedakan infrastruktur dengan suprastruktur politik. Yang dua ini bisa dibedakan. Dan yang keempat, anak-anak saya bisa mengklasifikasikan infrastruktur politik di Indonesia. Sistem politik. Sistem adalah suatu kesatuan totalitas yang saling keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau salah satu unsur rusak, maka sistem terganggu dan tujuan tidak tercapai. Sepeda motor itu sistem. Ada mesin, ada ban, ada stang, ada lampu, ada rantai, dan lain-lain. Ini semua sistem. Salah satu saja terganggu, rusak. Contoh ban, pentilnya rusak, maka kempes sepeda motor tidak berfungsi. Sistem sudah rusak, terganggu. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah sistem kemasyarakatan dalam negara kita, di mana antara unsur-unsur yang lain dalam politik Indonesia saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan negara atau tujuan nasional. Itulah yang artinya sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia ini mempunyai ciri-ciri. Pertama, memiliki tujuan. Ada tujuan kita bernegara. Dan sistem itu mempunyai komponen. Banyak sekali komponen di negara kita ini. Alat-alat negara, kelengkapan negara, ANS, TNI, Polri, masyarakat, dan lain-lain. Ratusan komponen. Dan tiap komponen-komponen ini punya interaksi. Lembaga negara, presiden dengan DPR punya interaksi dengan DPD, dengan MA, dengan BPK, dengan KPK, dengan polisi, TNI, Polri, semua ini punya interaksi. Kalau disebut interaksi adalah hubungan sosial yang timbal balik. Dan di antara mereka terdapat mekanisme. Dan mekanisme ini, sistem ini, ada aturan yang mengatur. Itulah konstitusi dalam tingkat yang tinggi, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan camat, sampai kepada peraturan desa yang terendah. Ini semua adalah regulasi yang mengatur mekanisme itu dalam sistem politik. Dan ada budaya politik. Ada budaya politik sebagai anutan yang akan kita ikuti ritme, derap, dan iramanya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa bedanya infrastruktur dengan suprastruktur? Kalau infrastruktur adalah sistem, alat-alat kelengkapan di masyarakat yang mempunyai fungsi sangat penting dalam perjalanan negara, tapi di luar pemerintah. Infrastruktur itu adalah alat-alat kelengkapan di luar pemerintah, non-government. Sedangkan suprastruktur adalah alat-alat
kelengkapan dalam berbangsa dan bernegara ini yang melekat dalam pemerintahan. Contoh-contoh yang melekat dalam pemerintahan itu lembaga kenegaraan, MPR, DPR, BPK, MA, MK, Presiden. Ini adalah suprastruktur yang sampai ke daerah. Sedangkan infrastruktur tidak melekat dalam kenegaraan tersebut. Tapi dia memang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sangat menopang kehidupan berbangsa dan negara ini. Dia ada dan penting. Klasifikasi infrastruktur politik ini di Indonesia ada 4. Yang pertama, parpol, partai politik. Partai politik. Apa partai politik ini? Partai politik ini adalah organisasi yang dibentuk orang-orang yang sepaham, yang sekelompok dan setujuan, dan ingin merebut kekuasaan di dalam negara. Contoh partai politik itu sekarang ada 12 itu ya, yang ikut pemilihan umum 2019 yang lalu. Contoh PD Perjuangan. Mereka adalah organisasi yang ingin merebut kekuasaan dan nyatanya dapat. Bapak Joko Widodo itu diajukan oleh PD Perjuangan calon presiden dan mereka sekarang memegang kekuasaan di negara ini. Dulu Demokrat mengajukan Pak SBY jadi presiden dan gol dulu. Mereka berhasil merebut kekuasaan di negara ini. Dan itu adalah partai politik. Jadi partai politik ini adalah organisasi politik yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah ini semua. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, kelompok kepentingan, interest group. Kelompok kepentingan, interest group. Ini bukan partai, tapi mereka ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan mereka ini sangat berpengaruh. Apa itu? Contoh-contohnya elit politik. Ya, elit politik ini adalah ikut dia dalam kelompok kepentingan. Ada lagi LSM, ada lagi ormas-ormas yang lain, tapi bukan partai di luar itu. Bisa kita lihat itu akhir-akhir ini ada kami, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mereka adalah bagian dari kelompok kepentingan, interest group. Yang ketiga, kelompok penekan, pressure group. Kelompok penekan, pressure group. Kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang ingin mempengaruhi kebijakan di masyarakat. Ini adalah berupa kelompok sesat saja, bukan organisasi. Kelompok kepentingan ini biasa disebut dengan demonstrasi dan aksi. Contoh, kalau ada misalnya BBM mau dinaikkan, spontan saja, spontan. Ada kelompok demonstrasi, mahasiswa demon, kelompok-kelompok masyarakat demon, menuntut BBM jangan dinaikkan. Ada lagi misalnya mau digolkan satu undang-undang, ada undang-undang dibuat omnibus law, undang-undang ketenagakerjaan, spontan demon masyarakat. Kenapa? Biar undang-undang itu jangan seperti yang mereka kehendaki, tapi sesuai dengan aspirasi rakyat. Masuk aspirasi rakyat di dalam. Kalau nanti itu digolkan, ya tidak diktator dia, tidak seperti kehendak pemerintah saja, tapi ikut kehendak rakyat di dalam. Dan yang keempat adalah media komunikasi politik. Media komunikasi politik ini adalah ada media massa, ada media cetak, media elektronik. Sekarang kalau media elektronik dengan medsos ini, media sosial ini adalah sudah sangat sekali, ya, memasyarakat sekali. Apa-apa sekarang yang terjadi ya dengan cepat diekspos lewat Facebook, lewat WhatsApp, itu sudah
pembanding itu sudah adalah mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi masyarakat media sosial ini. Kalau surat kabar, majalah kita lihat sekarang sudah mulai menurun dengan aktifnya sudah media sosial, televisi. Dan ini semua adalah bagian daripada infrastruktur kenegaraan. Di luar pemerintah, tapi dia semuanya sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jelasnya, anak-anak saya semuanya, pelajaran ini saya buat dalam bentuk PowerPoint, saya share nanti di WA untuk dipelajari. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.